Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan kisah dari Freya Stark yang lahir di Paris, Prancis 31 Januari 1893 dan wafat di Asolo, Italia 9 Mei 1993. Langsung saja ke kisahnya. Ia adalah seorang penjelajah dari Italia, juga seorang penulis perjalanan. Ia menulis lebih dari lusinan buku tentang perjalanannya. Ia juga salah satu non-Arab yang melakukan perjalanannya menuju gurun Arab. Ayahnya berasal dari Inggris bernama Robert, seorang pelukis, dan ibunya berasal dari Prancis bernama Flora, seorang pelajar seni. Mereka kemudian menetap di Italia saat Stark masih kecil. Namun pernikahan kedua orang tuanya tidak berjalan dengan baik. Mereka berpisah saat Stark masih kecil. Saat usianya 9 tahun, ia diberi hadiah sebuah buku salinan 1001 Malam. Buku ini membuat ia terpesona dengan Orient. Sejak kecil, ia sering sakit, membuat dirinya diam di rumah, dan buku adalah salah satu cara agar ia bisa melihat dunia. Sekedar informasi, Orient adalah negeri di sebelah timur yang dilihat dari Eropa. Saat usianya 13 tahun, ia mengalami kecelakaan di sebuah pabrik Italia. Rambutnya tersangkut mesin, kepala dan telinganya robek, membuat ia harus menghabiskan 4 bulan untuk mencangkokkan kulitnya. Karena itu, ia selalu memakai topi atau menutup depan kepalanya dengan rambutnya. Pada usia 30 tahun, ia memilih untuk belajar bahasa di universitas dan berharap bisa merubah nasibnya sebagai petani bunga. Saat ia belajar, profesor menyarankannya agar mengambil bahasa Islandia, namun ia menolaknya dan mengambil bahasa Arab juga Persia. Ia studi di Bedford College, London, dan School of Oriental and African Studies. Dalam sebuah tulisannya, ia bercerita bahwa saudaranya yang bernama Vera meninggal setelah keguguran, dan menurutnya itu terjadi karena Vera tidak bisa menjalani hidup dengan caranya sendiri, dan ia tidak akan melakukan hal yang sama seperti saudaranya. Dari sana, ia mulai memutuskan perjalanannya. Seseorang hanya dapat berpergian jika ia membiarkan dirinya pergi dan mengambil apa yang dibawa setiap tempat tanpa berusaha mengubahnya menjadi pola pribadi yang sehat. Dan menurut saya, itulah perbedaan antara perjalanan dan pariwisata. November 1927, perjalanannya dimulai. Ia menaiki kapal ke Beirut, Lebanon, kemudian Baghdad, lalu Irak. Selama perjalanannya, ia diam-diam berpergian menaiki keledai dan merahasiakan perjalanannya ke Suriah dan Lebanon, yang saat itu berada pada sistem pengawasan Perancis, di mana sistem pemerintah yang represif melarang perjalanan ke wilayah tersebut. Dalam perjalanannya, ia mengambil rute pedesaan yang terpencil, tetapi perwira Prancis masih menangkap Stark dan mengira ia adalah mata-mata. Namun ia dibebaskan 3 hari kemudian. Setelah perjalanan itu, ia menulis tentang rezim Prancis yang represif dan pelecehan terhadap orang-orang Suriah dan membuatnya majalah berbahasa Inggris. Pada tahun 1931, ia menyelesaikan 3 perjalanan berbahaya ke padang gurun Iran Barat yang tidak pernah dikunjungi oleh orang Barat sebelumnya. Ia juga menemukan lembah para asasin yang legendaris. Ia menulis dan membuat buku yang berjudul The Valley of the Assassins yang mendapat penghargaan punggung Royal Geographical Society pada tahun 1933. Assassin adalah kaum pembunuh dari lembah Alamaut. Pada tahun 1934, ia berlayar ke Laut Merah Aden untuk memulai petualangan baru. Ia menelusuri rute Hadramaut,
pedalaman Arab Selatan. Tujuannya untuk mencapai kota kuno Sabwa yang dikabarkan telah menjadi ibu kota Ratu Seba. Queen of Saba atau kisah Bilqis muncul dalam kitab suci Al-Quran sebagai legenda Islam, meskipun dia tidak disebutkan namanya. Namun saat perjalanannya ia jatuh sakit. Setelah tertular campak dari seorang anak di harem, ia harus diterbangkan di rumah sakit di Inggris. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya dan mengalami perbudakan yang menyebabkan kesulitan moral. Ia merasa perbudakan terjadi karena masyarakat kurang religius, dan karena itu ia merasa bahwa perbudakan akan terjadi terus-menerus. Karena itu pula ia membuat beberapa buku dan mendapatkan kembali emas pendiri dari Royal Geographical Society. Selama Perang Dunia II, ia bergabung dengan Kementerian Informasi Inggris dan berkontribusi pada pembentukan jaringan Ikhwan Al-Hurriyah, Persaudaraan Kebebasan. Persaudaraan yang mencakup semua lapisan masyarakat di tengah perang. Ia memiliki puluhan ribu anggota. Pengalamannya itu ia jelaskan dalam Letters from Syria 1942 dan East is West 1945. Tahun 1943 ia melakukan tur resmi ke mandat Inggris di Palestina. Ia memberikan pidato yang menyerukan pengurangan kuota Yahudi ke Palestina, yang membuat marah komunitas Yahudi global. Dia merasa bahwa persetujuan Arab harus dipertimbangkan sebelum migrasi massal terjadi. Pidato ini menjadi karya yang paling kontroversial. Ia menulis, "Saya benar-benar tidak dapat melihat cara apapun ketika Zionis menangani masalah kecuali dengan pembantaian. Apa yang bisa kita lakukan? Ini adalah hal kejam, memeras keluar semuanya. Mereka memilih untuk membantai pada interval tertentu, dan itu salah siapa?" Tahun 1947, pada usia 54 tahun, ia menikah dengan Stewart Brown, administrator Inggris, Arab, dan sejarawan. Namun ternyata Stewart adalah homoseksual. Pernikahan mereka memiliki banyak masalah. Stark pun tak mau menyesuaikan diri sebagai istri pegawai negeri. Mereka pun berpisah pada tahun 1952 dan tak memiliki anak. Tahun-tahun ini adalah tahun terberat baginya. Ia merasa terkekang karena tidak melakukan perjalanan apapun. Ekspedisi terakhirnya menuju Afghanistan tahun 1968 saat usia 75 tahun. Ia melakukan perjalanan menuju Menara Jam abad ke-12 tahun 1970. Ia membuat banyak karya tulis melalui buku ataupun sebuah esai. Masa pensiunnya ia habiskan di Asolo sembari melakukan survei singkat mengenai sejarah Turki. Ia diangkat sebagai Dame Commander of the Order of the British Empire tahun 1972. Ia wafat di Asolo 9 Mei 1993 pada usianya yang ke-100 tahun. Jika saya diminta untuk menghitung kesenangan perjalanan, ini adalah hal terbesar dan tak terduga. Bertemu dengan yang terbaik di alam, melihat sesuatu yang disangka mustahil, datang dengan rasa syukur yang menyenangkan, menyadari betapa luasnya kebaikan, kesopanan, cinta, dan hal non-materi lainnya. Bunga indah akan ditemukan di setiap iklim dan tanah yang berbeda-beda. Freya Stark. Ia mencatatkan namanya sebagai yang pertama dalam bidang traveling. Banyak pesan yang dapat kita ambil dari kisah Freya Stark. Salah satu pesan yang dapat saya ambil bahwa seorang wanita akan menjadi luar biasa saat ia berhasil dalam mengajari dirinya. Ketakutan, kesenangan, juga seluruh motivasi lahir dalam diri. Jadi, keluarlah dan lihat indahnya dunia. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.